tidak di pembelajaran agama hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua, kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa, kita akan memohon pertolongan Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan menolong kita, khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mari yang ada di rumah diikuti ibu, kita bernyanyi dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan. Engkau memberkati kami dengan sukacita. Kami akan memulai pembelajaran kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulainya, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh menolong kami sepanjang hari ini, khususnya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu supaya setiap mereka boleh mengerti apa yang mereka dengarkan khusus untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sudah semangat? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, duduknya yang manis ya nak. Hari ini materi pembelajaran kita adalah iri menimbulkan perpecahan. Anak-anak ibu, tahukah kalian bahwa iblis tidak menyukai suasana damai dan sukacita? Sebaliknya, ia ingin mengancam kehidupan ini supaya tidak tentram. Sifat iri adalah salah satu cara iblis untuk merasuki pikiran manusia, sehingga dapat menimbulkan sikap saling mencurigai dan berpikir negatif tentang sesamanya. Hal ini karena apa? Karena pada hakikatnya iri adalah sikap merasa tidak suka jika orang lain mendapatkan kenikmatan atau keuntungan. Apa sih penyebab iri hati? Nah, sifat iri hati biasanya disebabkan oleh pertama takut tersaingi oleh orang lain. Kemudian yang kedua kurang mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga selalu berpikir negatif tentang orang lain. Iri hati adalah akar kejahatan dari segala kejahatan.
yang berakhir dengan permusuhan dan perpecahan. Nah, ciri-ciri orang yang iri hati apa sih? Pertama, orang yang iri hati hidupnya diliputi rasa tidak tenang. Nah, yang kedua, orang yang iri hati itu mudah muncul perasaan dendamnya terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang iri hati selalu mencurigai keadaan orang lain. Hari ini kita akan belajar dari kisah Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur Nabot. Disimak ceritanya ya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Nah, itu tadi kisah dari seorang raja, Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur Nabot. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Pernahkah anak-anak memiliki rasa iri kepada temannya? Mungkin ketika ada temanmu yang lebih pintar, yang bisa meraih prestasi dalam pendidikannya. Nah, tentu semua orang, anak-anak ingin mendapat yang terbaik. Kita boleh memiliki keinginan seperti teman yang berhasil, tetapi harus dicapai dengan usaha yang positif. Berjuang tanpa dilandasi dengan sifat iri hati. Karena apa anak-anak? Iri hati menimbulkan perpecahan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa mengerti dan berguna buat kalian. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tuhan memberkati.